وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah menjadi pertemuan yang senantiasa Dia berkahi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini, mempelajari Al-Quran dan tafsirnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan lahir batin kepada kita sekeluarga semuanya. Amin. Baik, kita langsung lanjutkan pelajaran tafsir kita dengan surah Al-Maidah ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Wa natma'u yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Yakin. Alhamdulillah, kita sudah baca ayat ini, surah Al-Maidah ayat 84. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kebaikan yang berlipat ganda pada huruf-huruf yang kita baca. Ayat ini lumayan
pendek, tafsirnya juga sederhana. Baik, supaya lebih dekat lagi dengan ayat ini, kita artikan wama Dan mengapa? Sebetulnya ma itu, ma di sini artinya tidak ya. Boleh juga diartikan mengapa. Lana, Kami. bagi kami. Dan tidak ada bagi kami. Tidak ada apa? Tidak ada alasan. La nu'minu, Tidak kami akan beriman. tidak kami beriman. Sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman. Kira-kira begitu. Atau kalau diartikan mengapa, dan mengapa kami tidak beriman, atau dan untuk apa lagi kami tidak beriman billahi, kepada Allah wa ma ja'ana, Dan kepada apa yang yang akan datang kepada kami. dan apa yang telah datang kepada kami, dan apa yang telah datang kepada kami. Kalau ma yang depan itu artinya tidak, kalau ma yang sekarang ini artinya apa yang, dan apa yang telah datang kepada kami. Minal haqqi, Nah, dari kebenaran. dari kebenaran ini. Maksudnya apa? Al-Quran ya. Yang telah datang kepada mereka itu adalah Al-Quran sebagai pengganti kitab mereka. Nah, yang dimaksud kami di sini adalah orang-orang Nasrani. Nah, kemarin kan kita bahas kan, orang-orang Nasrani itu adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan umat Islam, sampai mereka ketika mendengarkan Al-Quran, mereka itu sampai menangis bercucuran air matanya, benar-benar menangis karena mengetahui dan mendengarkan kebenaran. Sampai-sampai mereka berdoa bagaimana? Rabbana amanna, ya Tuhan kami telah beriman. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama kaum muslimin. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Nah, pada ayat ini sebetulnya masih berhubungan sama ayat itu. Mengapa atau untuk apa lagi kami tidak beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah datang kepada kami, atau dan apa yang telah datang kepada kami dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Tidak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami. Mereka tahu kalau itu kebenaran. Orang-orang Nasrani itu ketika mereka tahu ini adalah kebenaran, maka mereka berikrar kami beriman. Bahkan mereka ini menangis. Iman mereka itu benar-benar beriman, tidak dibuat-buat. Nah, inilah orang-orang Nasrani ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan. Banyak bukti-bukti sejarah yang kita baca, betapa banyaknya orang-orang Nasrani ketika mendengarkan Al-Quran, maka mereka ini menyatakan keimanannya dan memegang erat kebenaran, atau dalam arti lain adalah memeluk agama Islam. Tentu saja tidak semua orang Nasrani ya. Ini orang-orang Nasrani yang benar-benar tulus keimanannya,
sebagaimana Raja Habasyah ya, dan Raja Romawi pada waktu itu. Mereka benar-benar menerima kebenaran itu dengan apa adanya, tidak ada tujuan apa-apa. Memang mereka benar-benar mengakui kebenaran dan mereka beriman kepada Al-Quran. Ya. Berbeda sekali dengan orang-orang Yahudi, karena kesombongannya tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima kebenaran, dan tidak mau mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya mereka sebenarnya tahu kalau itu adalah sesuatu yang benar, tapi karena gengsinya, karena kesombongannya, mereka tidak mau mengakui kebenaran. Nah, hati-hati dengan sifat ini, sifat sombong. Sifat sombong ini sifat merasa benar sendiri, merasa lebih baik daripada yang lain. Ini benar-benar akan menutupi hati kita, ya. Jadi akan membuat benteng pada diri kita untuk menolak kebenaran. Ya. Mau dinasehati bagaimanapun, mau dibilangi bagaimanapun, tetap saja mereka tidak akan beriman. Ini berbeda sekali dengan orang-orang Nasrani ini. Ya, berbeda sekali dengan orang-orang Nasrani. Mereka dengan rendah hati rela meninggalkan keyakinan sebelumnya. Maksudnya bukan meninggalkan sebetulnya, tapi meneruskan keyakinannya dan mau mengakui kenabian Muhammad. Meskipun Muhammad itu bukan berasal dari bangsa mereka, bukan berasal dari keturunan Bani Israel. Gitu. Mau mengakui, tidak melihat dari mana asalnya Nabi ini, tapi dia melihat apa yang disampaikan itu adalah memang benar-benar adalah suatu kebenaran. Ini namanya rendah hati. Beda dengan tinggi hati. Tinggi hati itu meskipun dia tahu itu adalah kebenaran, ya, tidak mau mengikuti karena hatinya tinggi, hatinya sombong, sehingga dia menutup pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang rendah hati, yang gampang dan mudah menerima nasihat kebaikan dan bisa mengamalkan kebaikan. Sebagaimana dalam ayat ini atau orang-orang Nasrani ini. Sekali lagi ini bukan yang dimaksud adalah bukan orang-orang Nasrani yang sering kita jumpai. Ada juga ya, banyak juga di kaum ini yang memiliki sifat meskipun sudah tahu ini adalah kebenaran tetap saja tidak beriman. Ini bukan termasuk ke dalam ayat ini. Bukan termasuk ke dalam ayat ini. Karena mungkin takut dengan urusan-urusan dunia. Mungkin takut dicela oleh kaumnya, takut ditinggalkan oleh kaumnya, takut dicaci oleh kerabatnya dan lain-lain. Atau mungkin takut tidak dapat dunia lagi, takut tidak dapat dunia lagi kalau meninggalkan agamanya. Berbeda dengan kaum Nasrani yang dimaksud dalam ayat ini. Kebanyakan waktu itu langsung mengikuti ajaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka waktu itu kebanyakan berada di Syam waktu itu, di Palestina. Baik, kita teruskan. Wa natama'u, dan kami sangat ingin. Dan kami sangat ingin. Toma'u itu, wa natama'u itu arti dasarnya adalah tomak, serakah sebetulnya. Tomak, dan kami sangat tamak, sangat serakah, sangat ingin. Nah, dan ini bagus, sangat ingin terhadap kebenaran. Ini adalah sangat bagus. Ayyudkhilana, agar memasukkan kami.
agar dia memasukkan kami. Dia siapa? Rabbuna. Rabbuna siapa? Tuhan pencipta Allah. Tuhan kami, ya. Dan kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami bersama. Ya, bersama. Bersama al-qaumi. Kaum. Ya, bersama kaum, bersama golongan as-solihin. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan termasuk kita ini ya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang baik, ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ada 4 golongan yang sering kita minta setiap hari di dalam doa kita dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang senantiasa Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Yang dimaksud adalah golongan para nabi, golongan para syuhada, golongan para siddiqin, dan yang terakhir adalah golongan solihin. Kalau golongan para nabi, golongan syuhada, golongan siddiqin kita masih jauh ya. Ya syukur-syukur kalau kita bisa masuk ke dalam golongan itu. Tapi kalau dilihat dari tanda-tandanya kok kayaknya kok jauh gitu ya. Ya paling tidak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang as-solihin, ke dalam golongan orang-orang yang baik. Nah, ini. Jadi tamak atau serakah kepada kebenaran itu adalah sangat bagus, tapi kalau tamak ke dalam dunia itu adalah tidak bagus ya. Beda, lihat tamaknya. Kalau sangat ingin kepada kebaikan itu adalah perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik. Sangat ingin itu bahasa Arabnya adalah tamak, atau biasa kita artikan dengan serakah. Kalau kita artikan serakah, kayaknya itu cenderung negatif ya. Biasanya diartikan kalau serakahnya atau keinginannya itu terhadap hal-hal yang bersifat dunia. Kalau bersifat kebaikan biasanya bukan kita artikan serakah, tapi kita artikan sangat ingin gitu saja. Sangat ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ingin banget gitu. Orang-orang Nasrani itu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan ini adalah gambaran bahwa orang-orang ini, orang-orang Nasrani ini adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati. Nah, dia tidak langsung ngomong agar Tuhan kami memasukkan ke dalam sorga. Tidak begitu ngomongnya. Nah, tapi ngomongnya adalah kami ingin agar Tuhan kami memasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Begitu. Tidak langsung tidak langsung kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan ke surganya, enggak bilang begitu. Ini karena rendah hatinya cuma ngomong seperti ini, ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang baik. Nah, ya tentu saja ujungnya ingin dimasukkan ke dalam surganya. Karena
masuk ke dalam golongan orang-orang yang baik, artinya dia akan ketularan baik. Ini juga menjadi dalil bahwa kepada kita agar apa? Agar kita ini senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik, ya. Berteman dengan orang-orang yang baik. Karena apa? Karena teman itu merupakan ciri atau gambaran kondisi kita berada di pihak yang mana atau berada di dalam kedudukan yang mana. Itu teman itu menunjukkan begitu. Nah, dia orang baik atau orang yang tidak baik, lihatlah teman-temannya. Ya, kalau temannya adalah orang-orang yang baik, maka berdasarkan ayat ini bisa dipastikan dia juga adalah orang yang baik. Kalau temannya orang-orang yang suka ke masjid, biasanya dia juga ahli masjid gitu, cinta kepada masjid dan lain-lainnya. Nah, beda dengan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, itu kemungkinan besar bahwa dia juga adalah tidak baik karena temannya adalah bukan orang-orang yang baik. Barang siapa, katanya pepatah, berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia kecipratan bau harumnya. Paling tidak begitu. Maka gemarlah atau senanglah atau berusahalah berteman dengan orang-orang yang baik. Berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Atau dalam syairnya Sunan Ampel itu gimana? Wong kang soleh kumpulono. Nah, karena ini menjadi obat hati juga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Kira-kira begitu gambaran ayat ini, sangat sederhana. Kita sebelum lanjutkan dengan tafsir, kita baca sebagian di antara kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan bagi kita yang membaca ataupun yang mendengarkan mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini juga merupakan syarat agar kita bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik, atau dalam pengertian yang lebih lugas lagi, agar kita dimasukkan ke dalam surga, maka jalan satu-satunya adalah beriman kepada Allah dan kepada kebenaran atau Al-Quran. Ya, itu merupakan syarat yang tidak bisa ditawar lagi. Baik, kita langsung lanjutkan dengan tafsirnya. Ayat ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami atau Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah
Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, tidak juga ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada alasan juga bagi kami untuk tidak beriman kepada Al-Quran atau kepada kebenaran Al-Quran yang telah datang kepada kami, wahyu yang telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Tidak ada mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami. Ya, yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama kita. Berikutnya di dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bagian ini dengan ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 199. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah. Sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada orang yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada orang yang beriman kepada Allah. Jadi tidak semuanya. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Alkitab, sedangkan mereka berendah hati kepada Allah. Nah, di sini jelas di dalam surah Al-Imran ini dijelaskan betapa mereka rendah hati, mereka beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran, dan beriman juga kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ya, sedangkan mereka berendah hati kepada Allah. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bagian ini dengan ayat yang lain. Ini namanya tafsir ayat dengan ayat. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir, maksud dari bagian yang pertama ini adalah bahwa mereka memperkuat ucapannya dengan mengatakan wa ma lana la nu'minu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kami untuk beriman kepada Allah dan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Sudah tidak ada alasan lagi. Mau alasan apa lagi? Wong kebenaran itu sudah nyata benar-benar. Al-Quran itu juga membenarkan kitab yang ada di tangan mereka. Sudah tidak ada alasan lagi. Baik, kita langsung lanjutkan dengan bagian yang kedua. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi yang dapat menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Tidak ada alasan lagi. Mau alasan apa lagi? Sudah tidak ada. Kecuali karena kesombongan saja. Inilah yang menghalang-halangi manusia untuk mengakui kebenaran. Nah, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maksudnya apa ini? Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa kami ini sangat ingin dan sangat berharap agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam sorganya. Nah, ini di sini maksudnya
maksud dari penggalan yang kedua itu adalah sangat berharap agar dimasukkan ke dalam surga maksudnya. Cuman tidak lugas perkataan mereka, karena mereka itu rendah hati, atau dengan kata lain malu-malulah kepada Allah untuk berterus terang gitu. Nah, sebenarnya mereka sangat berharap dan sangat ingin agar Dia, Allah, memasukkan mereka ke dalam surganya bersama dengan orang-orang yang soleh, yaitu siapa maksudnya? Pengikut Nabi Muhammad yang mulia, yang kami yakini bahwa mereka adalah orang-orang yang baik dan memiliki keimanan yang benar. Ini maksud perkataan mereka, agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir. Kita lihat di dalam tafsir yang lain, yaitu dalam tafsir Kementerian Agama. Maksudnya adalah kami sangat ingin dengan senantiasa berdoa terus-menerus dan berusaha agar Tuhan kami memasukkan kami sejak di dunia hingga akhirat ke dalam golongan orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang taat dan bermanfaat bagi orang banyak. Siapa yang dimaksud? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran Islam yang benar adalah baik di dalam keimanan, baik di dalam ibadah, baik di dalam muamalah, dan baik pula dalam akhlak yang mulia. Ini dalam tafsir Kementerian Agama. Dalam tafsir Ibnu Katsir tidak menafsirkan secara khusus bagian yang kedua ini. Nah, itu saja tafsirnya, cukup singkat tapi luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil. Langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang pendek ini? Saya mencatatnya ada 5 pelajaran. Yang pertama, bahwa wajibnya beriman kepada Allah. Ya, yang pertama di dalam ayat ini kita ambil pelajaran bahwa wajibnya beriman kepada Allah karena Dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Nah, yang kedua, wajibnya beriman kepada semua kitab atau kepada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah, karena menerima semua kebenaran atau menerima semua kebenaran dengan rendah hati dan mengimaninya. Jadi kebenaran berasal dari manapun, dari siapapun, maka wajib diterima dengan rendah hati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa iman kepada Allah dan kepada kebenaran, yaitu Al-Quran, adalah merupakan syarat mutlak agar dapat dikumpulkan atau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Adalah mustahil dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh tanpa beriman kepada Allah dan kepada kebenaran atau Al-Quran. Jadi mustahil, gimana mau dimasukkan ke dalam orang yang baik? Ya, kalau tidak beriman kepada Allah. Nah, dia itu baik loh, dia itu orang yang baik loh, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman juga kepada kebenaran, ya nggak bisa lah, nggak bisa dikatakan orang yang baik, orang seperti itu ya. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa sangat dianjurkan atau sangat penting selalu atau senantiasa berharap atau berdoa agar dapat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Nah, ini sangat penting, ini senantiasa berharap begitu kepada Allah, berharap dan berdoa
senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik, sebagaimana doanya orang-orang Nasrani tadi dalam ayat ini maksudnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sangat dianjurkan atau sangat penting untuk senantiasa berendah hati di dalam berdoa dan berharap kepada Allah. Ya. Kalau dalam ayat ini apa? Tidak langsung meminta sorga, tapi berharap atau minta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Makanya ini merupakan sebagian adab kita di dalam berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita di dalam diajari adab itu apa? Yang pertama, memuji Allah. Ya, puji Allah dululah. Ya, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Baru kemudian minta ampun terhadap dosa-dosa kita. Nah, kemudian setelah itu barulah kita utarakan hajat kita. Ya, itu pun tidak merintah-merintah lah, tidak nyuruh-nyuruh kepada Allah, karena ada adabnya berdoa ini. Sebagaimana ini perkataan dalam ayat ini, tidak langsung minta surga. Padahal minta surga juga bukan berarti salah, enggak. Tapi karena dia rendah hati di dalam berdoa dan berharap kepada Allah, ya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maksudnya dimasukkan ke dalam surga maksudnya. Ya, ini jadi ayat ini mengajari kepada kita tentang wajibnya beriman kepada Allah dan kepada kebenaran. Ya, karena itu merupakan syarat agar kita dimasukkan ke dalam surga. Dan kemudian kita diajari juga untuk tidak berputus asa, selalu berdoa kepada Allah agar menjadi orang-orang yang baik. Nah, kemudian berikutnya diajarilah kita dengan ayat ini agar apabila kita berdoa kepada Allah, beradablah, ya, menggunakan adab-adab berdoa. Ya, kalau kita diajari bagaimana membaca hamdalah, ya, kemudian membaca sholawat, kemudian minta ampun dosa-dosa kita dulu, baru kita utarakan dengan baik-baik kepada Allah bahwa kita ingin ini dan ingin itu. Begitulah kira-kira. Begitulah tafsir surah Al-Maidah ayat 84 beserta 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan barangkali. Ya, tanya Ustaz. Nggih, Abang monggo. Ayat ini kan istilahnya apa ya? Pernyataan ya kaum Nasrani. Mengapa kami tidak beriman? Artinya dia itu kagum dengan barangkali dengan Al-Qur'an sehingga dia beriman. Dan orang ini kira-kira ya sudah masuk Islam atau belum saat ini ya kira-kira? Sudah. Kalau yang dimaksud dalam ayat ini pada masa dahulu adalah sudah masuk Islam. Bahkan banyak di waktu itu dari warga Romawi yang menguasai negeri Syam berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Gitu. Adapun untuk orang-orang Nasrani yang tidak beriman, umumnya adalah karena kebodohan. Karena kebodohan dan karena tidak mau benar-benar berpikir untuk mencari kebenaran. Itu umumnya alasannya. Ya, ada juga banyak yang karena kesombongan, tapi umumnya karena itu, karena telah dinyatakan dalam surah Al-Fatihah bahwa golongan orang-orang Nasrani adalah dolin, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan pula dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Siapa maksudnya? Yang sesat itu adalah kaum Nasrani. Nah, mengapa sesat? Orang yang sesat itu karena mereka tidak mendapatkan petunjuk
atau karena tidak tahu arah jalan yang benar sehingga dia tersesat dan dia tidak mau mencari ini mana ini jalan yang benar, diikuti saja jalan yang sesat itu gitu loh. Tidak mau mencari tahu. Kalau dia mau sungguh-sungguh mencari tahu, maka dia kalau menurut keumuman ayat dia pasti beriman kepada Al-Quran. Dalam kata lain dia akan masuk Islam. Nah, kalaupun mereka sudah tahu kebenaran dan tidak mau masuk Islam, rata-rata mereka disebabkan karena alasan lain. Ya, mungkin karena di Nasrani mungkin dapat dunia, mungkin kalau yang kita dengar itu mungkin dapat harta, mungkin dapat apalah gitu loh, dapat dunia lah pada intinya, atau karena mungkin takut disiksa keluarganya atau takut dikucilkan oleh keluarganya, takut inilah takut itu ya. Yang jelas rata-rata mereka bukan karena kesombongan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga beberapa dari mereka karena kesombongan tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Itu umat Nasrani masa kini ya. Tapi kalau yang dimaksud dalam ayat ini adalah karena sudah semuanya masuk Islam, ya sudah masuk Islam semuanya, sehingga dia beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Karena orang-orang Nasrani ini istilahnya diplot lah oleh Allah sebagai umat yang seperti ini, otomatis juga rata-rata kaum Nasrani masa kini ya mirip-mirip lah begini. Jadi tetap kalau dia memang tahu kebenaran, dia akan masuk ke dalam agama Islam. Betapa banyak orang-orang Nasrani sekarang yang menjadi mu'alaf kan? Begitu kira-kira Pak Pandi. Kalau yang dimaksud ini sudah pada masuk Islam, kalau yang letter-letternya di ayat ini. Tapi untuk keumuman ayat ini, ya mungkin ada juga yang belum masuk Islam, tapi apa? Tapi karena hal-hal yang bersifat kayak tadi itu. Kira-kira begitu, Pak Panggi. Gimana? Ini saya dari asrama haji nih, tadi saya. Ini asrama haji? Iya, saya di masjid asrama haji. Tadi saya yang share keberangkatan jamaah haji dari Jawa Timur. Ya. Alhamdullah. Sudah berangkat ya ini ya? Ada yang sudah berangkat? Tanggal 4, tanggal 3 masuk asrama, tanggal 4 keberangkatannya. Kloter 1. Kloter 1, ya. Kloter 1. Oh, selamat bertugas, Panggi, mudah-mudahan barokah. Tugas di asrama, Ustaz. Mudah-mudahan barokah, Pak Panggi. Ya, demikian. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, baik, kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membimbing kita setiap hari menuju kepada jalan kebenaran. Kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.